Masa pertumbuhan ekonominya tinggi tapi buktinya masih banyak pengangguran? Kenyataan real di lapangan tidak mendukung. Gimana itu, Pak? Oh, makanya kalau dengar pendapat orang harus hati-hati, nak. Belum tentu apa yang dikatakan tersebut benar semuanya. Pak, sinilah, Pak. Banyak pertanyaan untuk Papa soal pertumbuhan ekonomi. Papa bisa jawab, Pak? Apa itu, nak? Apa sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu, Pak? Asal nonton berita di TV tiap hari, pasti ada disebut pertumbuhan ekonomi. Cerita COVID juga ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pilkada apalagi? Pilpres malah jadi bahan kampanye dan bahan perdebatan antara calon presiden. Apa sih, Pak? Oh, mau tahu kali apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Ini loh, nak. Pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satu indikator makro yang sangat penting dan sangat strategis. Gampangnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala negara atau kepala daerah seperti wali kota, bupati, gubernur, atau presiden sekalipun itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Artinya, kalau pertumbuhan ekonominya positif, berarti pembangunannya berjalan dengan baik. Tapi kalau negatif, artinya sebaliknya, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut. Begitu. Tapi, walaupun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau suatu wilayah itu positif, yang perlu diperhatikan adalah apakah pertumbuhan ekonominya itu berkualitas atau tidak gitu. Jadi yang sangat penting adalah pertumbuhan ekonomi berkualitas. Namun demikian, kalau cuman angka pertumbuhan ekonomi saja untuk melihat kesejahteraan masyarakat, tentu tidak cukup, nak. Masih diperlukan indikator-indikator makroekonomi yang lainnya. Begitu. Wah, pas banget nih, Pak. Ada nyebut kualitasnya. Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, pasti berkualitas ya, Pak? Kalau rendah, sudah pasti tidak atau kurangnya berkualitas ya kan, Pak? Weleh-weleh, tambah berat ini pertanyaan. Gini loh, nak. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas, itu paling tidak ada beberapa hal. Paling tidak ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika pertumbuhan itu diperoleh dari tumbuhnya semua sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian, yang kedua, banyak digeluti oleh masyarakat secara luas. Jadi, pertumbuhannya dari seluruh sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut, masyarakatnya juga banyak yang bekerja di sektor-sektor yang tumbuh tersebut. Gitu. Dan yang ketiga, pertumbuhannya berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang jadi penting sekarang ini. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi, penganggurannya menurun. Gitu kan? Kemudian, yang keempat adalah dapat merangsang tumbuhnya usaha pendukung. Jadi, nggak cuman satu sektor itu saja yang tumbuh, tapi sektor-sektor lain juga ikut tumbuh. Jadi masyarakat bisa bekerja di sektor-sektor yang lain tersebut sebagai pendukung. Yang kelima, yang paling penting ini, tidak melakukan ekspor barang mentah. Jadi ekspor itu semua sudah barang jadi atau barang setengah jadi, itu ya. Papa kasih contoh ya, misalnya ada suatu daerah atau wilayah atau negara yang memiliki pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi bersumber hanya dari satu sektor, misalnya sektor industri. Sudah industrinya berskala besar. Berskala besar artinya bisa menguasai perekonomian satu wilayah itu sampai di atas 50% industri tersebut.
ternyata milik asing. Kemudian industri tersebut padat modal, sehingga tidak semua masyarakat bisa bekerja di industri itu. Kemudian tidak memberikan dampak bagi usaha yang lainnya. Nah, ini yang paling penting. Sehingga ekonomi di suatu wilayah tersebut tidak variatif. Ya hanya itu melulu. Apalagi dinamika perekonomian rakyatnya. Tidak ada terjadi dinamika perekonomian rakyatnya karena monoton. Itu kan, Nak? Sehingga perekonomian masyarakat tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik. Maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut kurang berkualitas. Tapi sebaliknya, ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang pertama tadi. Tapi angka tersebut diperoleh dari semua unit usaha yang ada di suatu wilayah tersebut. Sehingga dinamika perekonomian rakyatnya lebih dinamis dan lebih mengarah ke arah yang lebih baik. Dinamika perekonomian rakyatnya itu atau suatu wilayah itu dapat dikatakan lebih hidup. Akibatnya apa? Kesejahteraan masyarakat akan semakin lebih baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi tersebut dapat dikatakan lebih berkualitas. Nah, gitu, Nak. Ngerti apa bingung? Tambah bingung, Pak. Apalagi waktu BPS pemerintah mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi. Nanti pengamat ekonomi atau siapalah bilang angkanya nggak masuk akal. Masa pertumbuhan ekonominya tinggi tapi buktinya masih banyak pengangguran? Kenyataan real di lapangan tidak mendukung. Gimana itu, Pak? Oh, makanya kalau dengar pendapat orang harus hati-hati, Nak. Belum tentu apa yang dikatakan tersebut benar semuanya. Pemerintah atau apa tadi namanya, Nak? BPS. Nah, BPS pasti punya dasar yang kuat ketika merilis data tentang pertumbuhan ekonomi tersebut. Artinya, sebelum BPS merilis angka tersebut, sudah melakukan berbagai survei dan sensus yang menjadi kewenangannya, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Alangkah tidak elok kalau data hasil dari berbagai survei dan sensus itu hanya dibatalkan dengan asumsi atau rasa-rasa tanpa melakukan survei tandingan. Angka yang dikeluarkan oleh BPS atau pemerintah itu merupakan angka rata-rata atau secara menyeluruh dari semua sektor ekonomi. Ya bisa dikatakan objektif dan agregatif gitu. Nah, terlalu riskan untuk membandingkan angka rata-rata dengan angka rasa-rasa. Nggak bisa dibandingkan antara angka rata-rata dengan angka rasa-rasa. Karena sangat berbeda jauh antara rata-rata dengan rasa-rasa tersebut. Kalau angka rata-rata, dijamin bahwa angka tersebut adalah objektif. Sedangkan kalau angkanya rasa-rasa, itu sangat subjektivitas. Tergantung selera dari si peneliti. Yang Papa tahu, sebelum angka dikeluarkan, ada proses yang namanya konrek. Dan BPS melakukan konser se-Indonesia. Wah, ada konsernya juga ya, Pak. Tuh, makanya. Pasti ngundang artis top. Jelas. Kalau Papa sudah pasti campur sari. Papa kan sahabatnya Ambyar. Bisa aja. Maksudnya gini loh, Nak. Konrek itu artinya konsultasi regional. Artinya gini, orang-orang yang berwenang mengadakan konsultasi, biasanya ya dari BPS dan dari Bapeda kalau di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam satu provinsi. Jadi itu namanya konrek, konsultasi regional. Itu juga mengundang ahli yang terkait dengan angka PDRB atau angka PDB tersebut, gitu kan. Sedangkan konser
itu bukan konser musik, tapi konsultasi serentak se-Indonesia. Itu mengadakan konsultasi serentak di Jakarta biasanya. Jadi akan dibahas di dalam konser tersebut angka PDB atau angka PDRB. Termasuklah di dalamnya itu ada angka pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya. Ya nggak ada artisnya. Papa kok tahu, Pak? Oh ya tahu nak. Jelek-jelek gini Papa ini kan kenal dengan kepala BPS Kota Pekanbaru, dengan kepala BPS Provinsi Riau. Kalau kepala BPS Kota Pekanbaru itu namanya aja gelarnya ada 3. Pak Ajit Hajiji SST SE MSI. Hebat kan? Kenal Papa. Dengan kepala BPS Provinsi juga kenal, yang namanya Pak Dr. Andes Misfarudin MSI. Kenal semua Papa. Apalagi dengan kepala bidang neraca wilayah dan analisis statistik Pak Urip. Wah, kebetulan Pak Urip itu asalnya dari Republik Ngapak. Lah, ya kepriben nyong ra kenal, ya mesti kenal lah. Harus dulure. Udah dulu ya, Pak? Oh, udah. Ya, boleh. Sebenarnya masih banyak yang masih penasaran. Oh. Tadi Papa ada nyebut apa itu PDB, PDRB, tapi belum ngumpulin pertanyaannya. Nah, besok di lain waktu lagi. Makasih ya, Pak. Ya, kumpulin aja pertanyaannya yang banyak ya. Ya. Ntar nyong jawab. Ya. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.